Napoli tempel ketat Inter setelah tekuk Fiorentina 2-1. Napoli terus menempel ketat Inter Milan di puncak klasemen setelah Fiorentina 2-1 pada pertandingan Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Antonio Conte tersebut kini peringkat kedua dengan 60 poin, atau terpaut 1 poin dari Inter. Sebaliknya, Fiorentina kian tersisih dari zona Eropa dengan menempati peringkat ke-8 dengan 45 poin. Napoli terus menggempur pertahanan Fiorentina pada awal babak pertama lewat takas aksi yang dilakukan oleh Giacomo Raspadori, Alessandro Buongiorno, dan Romelu Lukaku. Namun dominasi tersebut tak mampu membongkar pertahanan rapat Fiorentina selama 20 menit awal pertandingan. Baca juga, imbang lawan Como, pelatih sebut Jay Itzes tetap tunjukkan kualitasnya. Napoli baru unggul pada menit ke-26 ketika Lukaku yang memperoleh bola liar yang langsung dia tembakan untuk menjebol gawang David De Gea. Pada babak kedua, permainan masih dikuasai Napoli yang terus mengurung pertahanan Fiorentina. Pada menit ke-60, Raspadori kian membawa Napoli menjauh. Berawal dari umpan Lukaku, Giacomo Raspadori yang tanpa pengawalan dengan mudah menaklukkan De Gea. Fiorentina memperoleh gol hiburan pada menit ke-66 setelah Maiskin memberikan umpan terobosan yang langsung disambut dengan sepakan keras Albert Gudmundsson. Piotr Zielinski dipastikan absen hingga setelah jeda internasional. Saat mulai menemukan ritme dalam skema permainan Simone Inzaghi, Piotr Zielinski justru harus menepi karena cedera. Gelandang asal Polandia itu mengalami masalah pada betisnya hanya beberapa menit setelah masuk lapangan dalam laga Inter versus Monza. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Zielinski akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada awal pekan ini. Namun, sudah dipastikan bahwa ia tidak akan tersedia hingga jeda internasional. Dan ada kekhawatiran bahwa ia bisa absen untuk periode yang lebih lama, tepat di saat jadwal pertandingan Inter semakin padat. Masalah cedera jelang laga kontra Feyenoord. Cedera Zielinski semakin memperumit situasi bagi Inzaghi, yang sudah lebih dulu kehilangan Federico Di Marco dan Nikola Zalewski. Kedua pemain itu juga dipastikan absen dalam laga leg kedua Liga Champions melawan Feyenoord, tetapi diharapkan bisa kembali saat menghadapi Atalanta, laga terakhir sebelum jeda internasional. Bagi Inter, kehilangan Zielinski menjadi pukulan telak, terutama dalam fase krusial musim ini. Dengan jadwal yang semakin padat, Nerazzurri harus mencari solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan tim tanpa gelandang asal Polandia tersebut. Juventus terpuruk, dihajar Atalanta 0-4 di Allianz Stadium. Juventus menuai hasil mengecewakan saat menjamu Atalanta pada pekan ke-28 Serie A 2024-25. Bermain di Allianz Stadium, Senin 10 Maret dini hari WIB, Bianconeri dibabat habis sang lawan dengan skor 0-4. Kedua tim memiliki peluang untuk memecah kebuntuan di awal pertandingan. Namun Matteo Retegui yang membawa tim tamu unggul melalui titik penalti menyusul handball Weston S1 MC High Pronunciation Kenie di menit 29. Atalanta terus menekan Juventus setelahnya. Tendangan sudut yang dihasilkan Ladea menghasilkan peluang Davide Zappacosta lewat tendangan keras yang lagi-lagi digagalakan di Gregorio. Juventus mengalami awal yang buruk di babak kedua. Martin Drouon memanfaatkan bola rebound dari bek tim tuan rumah Lloyd Kelly untuk menyerangkan bola ke gawang yang sudah kosong dan skor menjadi 0-2. Zappacosta mengubah skor Atalanta menjadi 3-0 setelah mencetak gol dari jarak dekat usai menerima umpan tumit yang brilian dari Sead Kolasinac pada menit ke-66. Lokman memastikan kemenangan dengan mencetak gol 13 menit sebelum pertandingan usai setelah tendangannya mengenai pemain bertahan Juventus sebelum menaklukkan di Gregorio. Lini pertahanan menjadi problem utama tim asuhan Thiago Motta di laga ini. Federico Gatti dan kolega tak mampu menghentikan pergerakan pemain Atalanta yang dinamis dan cepat. Para penggawa Juventus di lini pertahanan jauh di bawah performa terbaiknya. Berikut 4 pemain Bianconeri dengan rating paling rendah saat kalah dari Atalanta berdasarkan penilaian WhoScored. Inter semakin serius kejar Nico Paz, Javier Zanetti bertemu ayah sang pemain. Inter semakin menunjukkan ketertarikannya terhadap Nico Paz, gelandang muda berbakat yang saat ini bermain untuk Como di bawah asuhan CSC Fabregas. Dalam laga Como versus Venezia, Javier Zanetti, wakil presiden Inter, terlihat berbincang dengan Pablo Paz, ayah dari Nico, selama jeda pertandingan. Menurut laporan dari Tuttosport, pertemuan ini menambah spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan sang pemain ke San Siro. Meskipun hubungan pertemanan antara Zanetti dan Pablo Paz telah terjalin selama 3 dekade, jelas bahwa Inter semakin serius dalam mengejar tanda tangan gelandang muda tersebut. Ketertarikan Inter terhadap Nico Paz semakin kuat dalam beberapa waktu terakhir, bahkan sudah mendapat restu dari Simone Inzaghi, yang menganggapnya cocok dengan gaya permainannya, tulis Tuttosport. Saat ini, masih belum jelas dengan siapa Inter harus bernegosiasi untuk mendapatkan Nico Paz,
mengingat Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali untuk pemain berusia 20 tahun itu. Namun, seluruh manajemen Nerazzurri telah menyetujui potensi transfer ini, karena sesuai dengan strategi Oaktree, yaitu mendatangkan pemain muda bertalenta sebagai investasi jangka panjang. Simone Inzaghi sebut Inter Milan berpeluang menang 4 trofi. Simone Inzaghi mengeluarkan pernyataan cukup mengejutkan beberapa waktu lalu. Dalam sebuah konferensi pers, dia mengatakan Inter Milan bisa meraih treble winner musim ini. Momen itu terjadi setelah Inter Milan mengalahkan Feyenoord 2-0 di leg pertama 16 besar Liga Champions. Dia menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan Nerazzurri mengangkat 2 trofi musim ini. Inzaghi kemudian meluruskan pernyataan wartawan tersebut dengan menyebut timnya masih berpeluang di 3 kompetisi, yaitu Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Uniknya, setelah mengalahkan Monza, Allenatore Inter mengklarifikasi pernyataan beberapa waktu lalu. Menurut dia peluang Lautaro Martinez dan kawan-kawan bukan hanya memenangkan 3 gelar, tapi juga 4 piala sekaligus, alias quadruple. Hal ini merujuk pada ajang Piala Dunia antar klub yang juga mereka ikuti. Saya harusnya mengoreksi diri saya lagi dan mengatakan peluang kami adalah quadruple karena kami juga berpeluang untuk Piala Dunia antar klub di akhir musim, ucap Simone Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Terkait pertandingan melawan Monza, legenda Lazio merasa senang dengan hasil akhir. Ya, Inter Milan sukses comeback dari ketinggalan 0-2. Lebih dari itu, satu hal yang menyenangkan bagi Simone Inzaghi adalah kesempatannya bertemu lagi dengan Alessandro Nesta, pelatih Monza. Mereka adalah mantan rekan setim dulu di Lazio. Nesta adalah rekan setim yang hebat di Lazio, dia sudah menjadi kapten ketika saya tiba, kemudian pergi ke Milan dan menjadi rekan setim kakak saya, sambung Simone Inzaghi. Saya harus mengucapkan selamat kepadanya karena Monza bermain sangat baik. Saya juga ucapkan selamat kepada pemain saya atas comeback kami, tutup pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Prediksi Carlo Ancelotti, antara Inter atau Napoli yang akan menangkan Scudetto. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memprediksi bahwa Inter dan Napoli akan menjadi 2 tim yang bertarung hingga akhir dalam perebutan Scudetto musim ini. Dalam wawancara di Porecast, Ancelotti tidak memasukkan Atalanta dan Juventus sebagai pesaing serius dalam perburuan gelar. Serie A musim ini menghadirkan salah satu perebutan gelar terketat dalam beberapa tahun terakhir. Inter saat ini berada di puncak klasemen dengan selisih 1 poin dari Napoli. Atalanta juga masih memiliki peluang dengan hanya tertinggal 1 poin dari Inter. Juventus mulai kembali ke jalur persaingan dengan selisih 6 poin dari puncak klasemen. Meskipun demikian, Ancelotti tidak melihat Atalanta dan Juventus sebagai ancaman serius. Scudetto akan dimenangkan oleh Napoli atau Inter. Di Eropa, Ancelotti tidak memasukkan Inter sebagai kandidat kuat untuk Liga Champions. Real Madrid atau Liverpool yang akan memenangkannya. Sementara Inter terus menunjukkan performa solid di kompetisi Eropa, pelatih asal Italia itu lebih yakin dengan peluang timnya atau Liverpool. Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang bisa menggagalkan rencana Inter untuk merekrutnya. Ancelotti juga membahas perkembangan Marcus Thuram, yang tampil mengesankan bersama Inter. Ia memiliki hubungan spesial dengan keluarga Thuram karena pernah melatih Lilian Thuram di Parma. Saya ingat melihat Marcus saat masih kecil, dia lahir di Parma ketika saya melatih ayahnya. Sekarang dia telah berkembang menjadi pemain hebat. Saudaranya juga sangat berbakat, tetapi ayah mereka tetap yang terbaik. Ancelotti menilai Marcus dan Hepren Thuram, yang kini bermain di Juventus, sebagai talenta besar di sepak bola modern.